Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dans di pembahasan teori Suikoden. Tapi kali ini gue nggak akan memecahkan sebuah teori ataupun nge-share fakta-fakta Suikoden ke kalian. Di video kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol sama kalian dan minta beberapa masukan tentang teori yang bakal gue bahas nanti. Nah, jadi gue mau cerita sedikit ke kalian bahwa belum lama ini gue udah bisa memecahkan sedikit teori tentang klan Sindar atau suku Sindar yang biasa kita kenal dari Sindaruin. Seperti yang kita tahu, suku Sindar ini menjadi salah satu misteri terbesar dalam Suikoden series, yang dimana diceritakan bahwa konon suku Sindar adalah suku yang mirip dengan legenda Atlantis di dunia nyata. Dari mulai teknologi yang jauh lebih maju dari peradaban manusia pada masa itu, suku yang katanya hidup nomaden, sampai kemampuan rune dan ilmu pengetahuan mereka tentang true rune yang sangat luas. Tapi, sebelum gue mecahin sedikit teori tentang suku Sindar, mungkin gue bakal bahas hal-hal yang memiliki hubungan atau ada kaitannya dengan suku Sindar. Contohnya kayak reruntuhan Sindar di setiap seri Suikoden yang menyimpan hal istimewa berbeda di setiap reruntuhannya. Lorelei dan Killei yang dari timeline Suikoden 5 sampai Suikoden 2 masih terus mencari informasi tentang suku Sindar. Sampai teknik suku Sindar yang dipelajari oleh Genkaku dan Han di Suikoden 2 untuk menyegel Black Sword Rune dan Black Shield Rune yang gagal mereka satukan menjadi Rune of Beginning. Karena gue baca juga komentar-komentar kalian dari channel lama gue, dan kalian banyak yang minta gue bahas tentang Graceland, Zaxxon Federation, misteri tentang Rune of Beginning dan Gate Rune yang dibagi menjadi dua, dan yang paling banyak kalau nggak tentang Hikosak dan Harmonia, banyak yang masih belum tahu tentang detail seluruh lokasi yang ada di dunia Suikoden. Mungkin gue bakal bahas itu satu-satu, dan setelah gue pikir-pikir lagi, sambil bahas teori-teori Suikoden, gue juga harus bahas story Suikoden series kayak dulu untuk menggarisbawahi beberapa hal penting yang akan gue bahas di teori nanti. Lalu yang kedua, bagi kalian yang nanya, Bang, abang dapat info tentang Suikoden gini yang detail dari mana? Kok saya nggak nemu ya? Jadi, buat yang sering nanya kayak gitu, gue ngerangkum info ini sendiri dari banyak sumber teman-teman. Mulai dari merhatiin hal detail dari game Suikoden 1 sampai Suikoden 5. Kayak sering ngecek kotak surat, minta Richmond atau penyelidik lain untuk nyari info tentang masing-masing karakter. Makanya waktu gue bilang kalau gue mau pelajarin lagi tentang Suikoden 3, waktu yang gue butuhin tuh lama banget. Nah, terus gue juga nyari info dari Suiko Fandom. Jadi Suiko Fandom itu semacam Wikipedia-nya Suikoden. Tapi di Suiko Fandom itu adanya cuma fakta. Kalau tentang referensi informasi lainnya, gue dapat juga dari Suiko Source. Apa itu Suiko Source? Suiko Source itu adalah website yang dimana veteran-veteran Suikoden dari zaman tahun 2000-an, mereka nulis informasi apapun yang mereka tahu di website itu. Di situ juga banyak tanya jawab sesama veteran dan bahas-bahas teori Suikoden di sana. Itulah kenapa gue bisa menciptakan sebuah teori atau memecahkan sebuah teori, karena di Suiko Source juga banyak yang melakukan hal yang sama seperti gue. Tapi mungkin di Suiko Source semuanya pakai bahasa Inggris, yang mungkin beberapa dari kalian kurang paham atau bahkan gak ngerti sama sekali apa yang mereka bahas di sana. Makanya gue juga sering bilang bahwa kalau ada teori yang bukan ciptaan gue atau bukan gue yang mecahin teorinya, gue pasti bilang kalau teori itu berasal dari Suiko Source, atau biasanya gue bilang, jadi ada yang mengatakan bahwa bla 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 bla, itulah pokoknya. Dan ya mungkin segitu aja yang mau gue sampein. Dan kedepannya kayaknya gue tiap satu bakal selalu upload tentang Suikoden. Karena memang gue kalau bahas tentang anime, manga, atau webtoon, jujur aja gue kurang enjoy. Tapi ya gue harus lakuin itu demi penonton juga sih. Cuma syukurnya gue ada teman yang bisa bantu gue nanti. Jadi sebagian pembahasan anime bisa dia yang handle, dan gue bisa fokus untuk bahas-bahas tentang Suikoden. Oke, arigatou gozaimasu, salam hikikomori.